Oke ya, di sini saya akan jelaskan terkait dengan bagaimana cara kita menyelesaikan proses untuk mengerjakan tugas yang tugas ketiga ya. Yang pertama kita kerjakan dulu yang perintah awal ini. Untuk tugas 3 diambil dari data timbunan sampah yang bisa diunduh. Ini oke. Setelah mengunduh seluruh data, jadi kita ambil data tahun 2018 sampai dengan 2022 di sini dikatakan ya. Setelah mengunduh seluruh data, jadi kita akan lakukan yang ini dulu ya, proses pengunduhan seluruh data dari situs ini. Jadi situs ini kita buka dulu. Oke, ini situsnya. Kemudian kita akan mengunduh keseluruhan data seperti ini. Kemudian akan tampilkan semua. Ini datanya akan banyak. Jadi seperti ini. Oke, kita ambil saja terus ke dalam bentuk Excel. Semua tahun dan Excelnya akan kita buka, tampilannya akan seperti ini. Oke, ini ada tampilan keseluruhan data. Oke, tugas yang pertama selesai. Kemudian setiap kelompok boleh memilih data minimal 1 tahun dari 2 provinsi berbeda. Kita akan mengambil data itu 1 tahun dari 2 provinsi yang berbeda. Di sini kita akan ambil contoh, misalkan kita ambil data tahun ini yang muncul 2023, 2002. Oke, ini semuanya kita akan filter. Kotak awal kita akan filter terlebih dahulu. Kemudian kita akan ambil di sini dia minta data minimal 1 tahun. Jadi kita akan ambil yang 1 tahun, kita ambil yang terbaru saja tahun 2023 seperti ini. Oke. Kemudian tahap selanjutnya dari 2 provinsi berbeda untuk diolah. Dari 2 provinsi kita filter menjadi 2 provinsi, Aceh atau Bali. Aceh kita ambil satu lagi yang ada banyak provinsinya, misalkan Jawa Tengah. Nah, oke, seperti ini. Jadi 1 tahun 2 provinsi, Aceh dan Jawa. Selanjutnya dapat dilakukan menggunakan aplikasi pengolahan lembar. Oke, yang tadi yang saya lakukan adalah menggunakan aplikasi pengolahan lembar dengan fitur filtering. Itu tadi barusan adalah fitur filtering. Kemudian baru kita lakukan untuk kasus yang 1 dulu ya. Berapakah jumlah total timbulan sampah tahunan di setiap provinsi pada setiap tahun? Jadi dia akan minta jumlah total timbulan sampah tahunan di setiap provinsi. Di sini kita bisa menggunakan metode, ada di sini namanya pivot ya. Kita akan menggunakan pivot table, kemudian oke. Nah, di sini kita akan menghitung tadi total timbulan sampah tahunan di setiap provinsi pada setiap tahun. Jadi tahunnya kita masukkan, tahunnya row, kemudian total timbunan sampah tahunan di setiap provinsi pada setiap tahun. Provinsinya oke, berarti tahunnya seperti ini, provinsi, karena ada 1 tahun 1 provinsi. Kemudian yang diminta adalah timbulan sampah tahunan, timbulan sampah tahunan. Nah, seperti ini. Nah, jadi akan terlihat di Aceh, ini data-datanya kan, Aceh, Bengkulu. Nah, yang tadi dibutuhkan hanyalah ini ya. Ini kita ulang lagi ya. Ulang lagi, ini seharusnya tidak masuk untuk wilayah lain, jadi yang masuk hanya 2 wilayah saja. Kita ulang lagi. Hapus dulu. Delete. Kita ambil 2 wilayah ini, kita blok, kemudian kita jadikan pivot. Oke, kita cek provinsi ke Aceh, Bengkulu. Seharusnya ada 2 saja, Aceh dan Jawa Tengah. Tahunnya ya, ini tahunnya nggak usah diblok sepertinya ya. Kita tes lagi, insert pivot table. Oke, provinsi Aceh, Bengkulu juga masih masuk.
Oke, ini kita insert pivot from external from table, setting ring tabelnya B sampai dengan E16 ya, E16 sama $, B68 sampai dengan $, E85. Oke. Ini sudah terpilih. Harus begini. Oke. With reference data resource invalid. Ini. Oke. Provinsi kota. Oke, sini ayam ke provinsi Jawa Tengah, Jambi, Bengkulu. Ini nggak usah. Timbulan sampah ton. Oke. Berapakah total timbulan sampah di setiap provinsi pada setiap tahun? Setiap provinsi, bukan kabupaten kotanya. Ini kabupaten kota, masukkan ke provinsi. Ini di sini nampak. Yang kita butuhkan hanya seperti ini. Kan yang kita butuhkan di sini hanya Jawa Tengah dan Aceh ya. Aceh sudah kita keluarkan, kemudian Jawa Tengahnya. Jadi kita sudah nampak di sini untuk Jawa Tengah itu sekitar ini Jawa Tengah, kasih warna. Oke, Aceh juga kita kasih warna. Nah, ini kita sudah bisa menjawab untuk soal nomor 1. Berapa jumlah total sampah tahunan di setiap provinsi pada setiap tahun? Jadi sini kita sudah lihat untuk setiap tahunnya. Aceh itu di tahun 2023 itu segini dan segini ya. Tapi kalau dia mintanya, ini kan karena diminta minimal 1 tahun ya. Tapi kalau diminta untuk dibuka berapa untuk tahun-tahun selanjutnya, ya tinggal kita buka ya. Pakai pivot, kita tinggal membuka tabelnya saja. Jadi tabel tahunnya tadi kita pilih kembali. Nah, ini tahunnya kita buka seperti ini dan kita pilih kembali. Kemudian baru kita insert pivot tabel. Oke. Nah, kita masukin tahunnya. Kemudian kita masukin provinsinya seperti ini. Ya, kita masukkan sampah tahunannya. Nah, jadi kita bisa lihat untuk setiap tahunnya. Nah, kalau tahunnya ingin dibuat di sebelah, berarti tahunnya seperti ini. Nah, ya, jadi kita bisa melihat untuk setiap tahunnya. Nah, jadi tinggal kita pilih. Sekarang kita mau melihat data Aceh dan Jawa Tengah. Nah, jadi kita bisa melihat Aceh itu tahun 2019 segini dan seterusnya. Oke, soal nomor 1 sudah selesai ya. 1 selesai. Soal nomor kedua, berapakah rata-rata total timbulan sampah tahunan di setiap provinsi untuk seluruh tahun? Nah, berapa rata-rata total timbulan sampah tahunan di setiap provinsi untuk seluruh tahun? Nah, jadi kan ada tahun berapa rata-rata totalnya ya, ini dia. Nah, ini rata-rata totalnya nampak sini Aceh.
Oke. Kita coba besarkan lagi. Ya, kita besarkan lagi, kita lihat keseluruhan seperti ini. Aceh, kita coba Acehnya kita, nah kita buka, kan nampak di sini ya. Di sini terlihat untuk ini rata-rata, ini total untuk setiap tahunnya. Di sini berapakah rata-rata total timbunan sampah tahunan di setiap provinsi untuk seluruh tahun? Ini kan seluruh tahun kita bisa lihat. Ini bukan rata-rata, ini bukan rata-rata, kan ini kita tambah saja untuk melihat rata-ratanya. Berarti kita besarkan, misalnya. Ini berarti untuk dapat rata-ratanya set. Coba kita more table, limit to create use data model. Kita cobain masukin rata-rata your section site available section. Rata-rata tahunan. Udah. Rata-rata tahunan. Rata-rata tahunan, grand total. Berapakah rata-rata total timbunan sampah tahunan di setiap provinsi? Total tahunan. Berarti selain kita sebutkan yang ini, rata-rata total tahunan. Untuk Aceh berapa? Oke gitu ya. Oke. Berapa rata-rata total tahunannya? Kita buat ya, mana yang bagusnya? Kita buat di rata-rata total tahunan. Di sini ada berapa? Kita buat dulu informasinya. Berarti di sini rata-rata total tahunan. Kita buat informasinya di sini apa ya? Rata total timbulan sampah tahunan. Nah, jika seperti ini, data total timbulan sampah tahunan. Kemudian ini kabupatennya kita buat Aceh. Jadi kan kita ngambil kasus Aceh dan Jawa Tengah tadi ya. Oke. Aceh kan dan Jawa Tengah untuk tahun 2023. Oke, semuanya lah terus. Oke. Nah, tadi rata-ratanya visit. Ini berapa tahun? Ya, simpan. Itu juga ada. Angin. Aceh, Jawa Tengah. Aceh Jawa Tengah kita pakai sama dengan average. Pada sehari bisa tidak dia C
Check summary. Value. Ini kita bisa ganti jadi average. Yo 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 yo. Ganti jadi average, jadi terlihat nih. Ini yang kita buang. Ambil provinsi saja, Aceh dan Jawa Tengah seperti ini ya. Terlihat average-nya. Average. Setting average number format kita set number. Kira ngapain Jul? Currency. Latihan masih. Apa yang kita buat lu? Custom. Aku nggak nampak siswa baru nih kan? Text. Speed template number. General. Custom. Special. Nah, jadi begitu. Jadi kalau dilihat rata-rata akan dapat seperti ini. Kalau dilihat dan menggunakan ini, kita ganti filenya ke total, totalnya seperti ini. Nah, itu ya. Nah, itu. Nah, kenapa tadi bisa berubah ke dalam maksimal? Action text special Oke, soal nomor kedua, sudah provinsi mana saja menghasilkan timbulan sampah tahunan paling banyak pada setiap tahun? Jadi kalau setiap tahun ditanya provinsi mana saja, kita buka balik, nah, buka lagi semua, kita bisa urut mana yang paling banyak. Jadi untuk menemukan provinsi mana saja menghasilkan timbulan sampah tahunan paling sedikit, nah yang paling banyak mana, yang paling sedikit mana, kita akan gunakan yang mana yang paling banyak. Kita akan filter. Di sini dia minta provinsi mana saja menghasilkan timbulan sampah tahunan paling sedikit. Provinsi mana saja menghasilkan timbulan sampah tahun paling banyak pada setiap tahun. Nah, jadi untuk nomor 3, 4, 5 ini kita bisa lihat sebelum kelima ya. Sebelum kelima kasih grafik, kita bisa lihat di ini. Kita akan proses filtering.
home ini, terus ini kita buka sudah volume label auto langsung. Oke, mana dia? Volume tahun, filter tahun, tahun bisa nggak ada filter? Already data semua, juga terus oke. Tahun nggak bisa dibawa ke situ, volume di sini, ini pindah kemari. Sum total yang besar ke atas. C. Ini bisa diselesaikan sampai rata-rata ya. Sebenarnya masih kategori rata-rata timbul sampah tahunan setiap provinsi untuk seluruh tahun. 3 provinsi mana saja menghasilkan timbulan sampah tahunan paling banyak. Berarti kita gunakan sum total. Kita hitung dulu totalnya. Totalnya setiap tahun. Jadi provinsi ini totalnya sudah. Provinsi mana saja yang paling banyak untuk setiap tahunnya. Sebenarnya ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan grafik ya. Kita box seperti ini. Kita akan lihat data grafiknya. Insert data mana grafik, view, list, layout, so grafiknya seperti ini. Misalnya offset pivot table. Cannot create chart with data inside pivot. Please select different chart tool or copy or set pivot table. Nah, sini kita bisa lihat di setiap tahunnya tuh provinsi mana saja kita bisa. Jadi kan kita fokusnya Aceh dan Jawa Tengah seperti ini. Nah, jadi kita bisa lihat kuning itu mulai dari paling kecil yang biru ini 2009 Jawa Tengah. Jadi tinggi semua ya. Berarti Jawa Tengah ini emang tinggi untuk timbulan sampah tahunan seperti itu. Oke. Sebentar grafik ini sudah menjawab nih data sampah tahunan setiap tahun ini. Jadi 3, 4, 5, 6 ini sudah terjawab. Nah, kemudian tampilan kategori data timbulan ini sudah terjawab semua nih. Nah, bagaimana nomor 6 nih, kategori provinsi hijau data timbulan sampah, bagaimana cara buatnya? Oke, untuk nomor 6 itu cara buatnya adalah dengan cara tadi kita ke data induk. Nah, ini data keseluruhannya. Kita buka saja terus semua. Nah, kita bisa menyelesaikan nomor 6 ini ya. Ini kan kategori provinsi hijau jika rata-rata timbulan sampahnya di bawah sama dengan 100.000. Oranye jika 100.000 rata-rata timbulannya di antara 100 sampai dengan 700, dan merah kalau di atas 700. Nah, bagaimana cara kita buat ini? Kita bisa menggunakan kondisi. Kondisi ini kan yang diminta adalah timbulan sampah tahunan ya.
Jadi yang diminta tahunan ini bisa kita abaikan ya. Karena tahunan kita bisa kondisi yang pertama kita gunakan ketika nilainya itu di bawah sama dengan 100.000 ton. Nah, di bawah seperti ini 100 23. Jika dia di bawah 100 dia akan hijau, tapi di sini hijau. Oke. Nah, ketika dia kasih kondisi lagi orange pattern equal to sama dengan between. Nah, itu berarti pakai between 100.000 sampai dengan 700.000. 23 dia akan oranye, atau di sini ya kuning lah ya, oranye. Kemudian ketika datanya itu di atas lagi kondisi di atas lebih besar, berarti getter di atas 700.000, berarti datanya itu akan merah, like red. Oke, lalu kita bisa lihat sini ya, ketika datanya itu dari 1000 sebenarnya dan seterusnya. Nah, akan berpengaruh ke pivot tidak? Nah, pivot ini juga sama ya. Di pivot kita akan, kalau mau lihat keseluruhan data, berarti kondisionalnya juga seperti itu. Kondisionalnya kita buatkan lebih kecil dari 100.000, terus 23, maka dia akan hijau. Maka tidak ada sama sekali, dia hijau. Kalau lebih besar dari antara ya, antara itu berarti pakai yang kondisinya between. Between berarti akan 100, 23 ini 700, 23 4 2 3 4 5. Ini akan kuning, cuma satu, ulang lagi blok dulu. Ini datanya, kemudian kita akan kasih between. Nah, seperti itu ya. Seperti itulah cara menyelesaikannya, kurang lebih enak.